Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang selalu berbahagia. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bisa ketemu tim bersama Ki Sentani. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa dibadarkan atau dijelaskan oleh Ki Sentani itu akan bisa membawa suatu pengertian ajaran, dan itu harus dimaknai secara sehat. Para pemirsa Ki Sentani yang selalu dirahmati Allah, mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam kondisi selalu sehat, selalu ceria, dan jangan lupa selalu bahagia dan sukses. Mari kita bersama Ki Sentani, sudah ditunggu untuk bisa diberikan penjelasan Ki Sentani. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Foto Raharjo ya? Raharjo, amin. Ki Raharjo juga. Raharjo. Amin, amin. Alhamdulillah. Biasa Ki, yang suka bro. Moga-moga. Kalau wingi atau kemarin itu kan pada saat yang konten kemarin atau minggu kemarin itu Ki menyinggung terkait dengan keharaman Ki. Artinya di situ Ki berbicara yang hal-hal yang haram, dan yang haram itu tidak boleh untuk diikuti atau dilaksanakan. Nah, kemarin Ki menyinggung masalah tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, sebetulnya Ki ini karena dalam minggu-minggu kemarin itu saya juga berpikir, artinya iya ya, kenapa kok Masjidil Haram itu dikatakan Masjidil Haram tapi kok untuk pelaksanaan ibadah. Nah, ini sebenarnya Ki saya minta untuk diberikan penjelasan. Demikian Ki. Iki kaya ngene ya, Ger. Ditakoni sira sak watara iki tak tunda ya, Ger. Sebab Ki Sentani oleh amanat saka alam, Ger. Nggon weneh kawruh marang sak padha padaning urip. Nggon weneh kamuruh marang para manungsa sak ambaning bumi, sak kureping langit. Men aja padha mlebu ana dalan kasesatan, Ger. Sebab iki zaman akhir kang wis mlebu ana sak jroning akhiring jaman, Ger. Delok manungsa sak lumahing bumi, sak kureping langit, gari piro kang bisa ingsun slametake? Kanthi srana apa Ki bisa nyelametake bangsa menungsa sak lumahing bumi, sak kureping langit? Krana perjalanan ilmu, Ger. Perjalanan ilmu. Ya perjalanan ning ilmu ning agama, Ger. Dadi ilmu ning agama iku sipate ora iso mbodoni, Ger. Hak ya hak, batil ya batil. Iku ilmu agama. Apa wae iku kudu dilihat dari segi perjalanan ilmu. Jangan melihat dari katanya atau dari sejarah. Sejarah itu sudah dirilis oleh manusia.
bisa ditambahi, bisa dikurangi. Tergantung mereka yang punya kepentingan. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Ilmu nggak bisa. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Kalau secara perjalanan ilmu, jangan perjalanan katanya maupun sejarah. Nah, mari kita kembali kepada perjalanan ilmu. Nek sira pancen sakwijine manungsa kang percaya anane akhirat, kang percaya anane swarga neraka, dilihat dari perjalanan ilmu. Jangan melihat dari perjalanan katanya maupun sejarah. Karena sejarah, saya ulangi lagi, karena sejarah bisa dikurangi, bisa ditambahi. Tergantung kepentingan-kepentingan yang menyejarahkan. Paham kan? Tapi kalau ilmu ora iso. Nek ilmu hak yo hak, batil yo batil. Ayo dilihat dari perjalanan ilmu. Men ojo nganti dibodoni, Ger. Dibodoni karo menungso-menungso kang duwe kepentingan. Kepentingan pribadi, golongan, atau satu negara. Sebab wong urip iku yo, Ger, ora kena bolan-balen, Ger. Nek sira wis titi wancine bali ana ing alam kelanggengan, ora iso bali nang dunia, Ger. Sing hati-hati. Nek ora teliti awit urip, awit ana ing alam dunia, nganti keliru, nganti salah nang alam kelanggengan, ora iso sambat-sambat, Ger. Tegese ora iso njaluk tulung, ora ono sing nulungi. Tegese padha tetangisan pengin bali aling alam dunia, nanging wis ora iso, Ger. Mulai ayo pompong isi urip. Ayo pompong isi urip. Digali perjalanan ilmu. Men ketemu bener kang sak jatine iku bener. Men ngerti salah kang sak jatine iku salah. Mula yo, Ger, kanggo sira kabeh. Cilaka kanggo menungso-menungso sing ora gelem hijrah, Ger. Tapi cilaka pula bagi orang-orang yang hijrah. Iki dicerna. Muga-muga para ulama besar bisa mencerna ini, Ger. Muga-muga men bisa nyelametake karo bangsa menungso. Jangan sampai tertipu daya oleh iblis, penjajah tauhid, kejahatan tauhid yang sangat luar biasa menyesatkan bangsa menungso. Sing hati-hati, Ger. Urip kudu teliti, surti hati-hati. Jangan sampai tergiring ke jurang kesesatan. Sing tanggung jawab nang akhirat sopo, aku pengen ngerti. Sing tanggung jawab sopo? Iki alam weneh amanat marang ingsun, Ger. Weneh amanat marang ingsun. Kenang opo Gusti Ingkang Maha Agung mingit Nabi Isa sebagai penyelamat umat pada akhir zaman? Opo maksud dan tujuannya Allah? Harusnya dicerna itu. Dicerna sesuai perjalanan ilmu. Jangan perjalanan katanya. Kalau katanya itu akhirnya tabu, Ger. Tabu. Ta itu kata-kata, bu itu buntu. Kalau pakai perjalanan katanya itu kata-kata yang buntu. Tidak ada narasumbernya. Tidak ada ujung pangkalnya. Lah maka mari kita cerna bersama-sama. Wong itu di dalam Al-Quran ada kok. Nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Ada itu di surat An-Nisa.
iku ati ger. Niku murni sak kuwi menungso. Surat An-Nisa iku sakwijining menungso kang hatinya suci, yang hatinya murni. Anisa iku ati, niku murni, sok kuwi menungso. Menungso kang atine suci tegese. Mula disuratake iku. Ayo dicerna. Maksud dan tujuannya Allah memingit nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Dicerna. Biar tahu maksud dan tujuannya. Lah kenapa Allah mingit nabi penyelamat umat pada akhir zaman? Lah menungso kang urip ana ing akhir zaman. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kok sampai panjenengan mingit seorang nabi kanggo penyelamat umat pada akhir zaman? Lah umat pada akhir zaman itu kenapa ya Allah? Mestinya ditanyakan itu. Kok harus diselamatkan dan yang menyelamatkan Nabi Isa ya? Iya. Kenapa Allah mingit Nabi Isa sebagai penyelamat umat pada akhir zaman? Lah umat pada akhir zaman itu kenapa ya Allah? Kok harus diselamatkan? Berarti umat yang hidup pada akhir zaman itu hidup dalam kesesatan, Gar. Kalau tidak sesat, tidak mungkin Allah menyiapkan Nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Kerahasiaane Allah mingit Nabi Isa berarti teng mriku ki. Nang kono. Karena pada akhir zaman itu banyak umat-umat yang tersesat. Ya seperti itu. Wis padha nyembah karo kayu, wis padha nyembah karo watu. Itu jawabannya Allah. Kenapa ingsun mingit seorang nabi penyelamat umat pada akhir zaman sentani? Sebab menungso kang urip pada akhir zaman itu hidup dalam kesesatan. Sesate teng pundi ya Allah? Sesate wis ora padha nyembah marang ingsun. Wis padha nyembah karo kayu, wis padha nyembah karo watu. Wis mengingkari marang ingsun. Mula kula mingit nabi, Ger. Kanggo penyelamat umat pada akhir zaman, paham? Lah umat-umat yang mengalami kesesatan pada akhir zaman itu kang kados pundi ya Allah? Mereka beragama nanging ora weruh wujude agama, Ger. Nek wis ora weruh wujude agama enggak bakal tahu ajarane agama. Nek ora ngerti ajarane agama ora bakal ngerti hukum-hukume agama. Nek menungso wis ora ngerti wujude agama, nek wis ora ngerti ajarane agama, nek wis ora ngerti hukume agama, menungso urip sak karepe dhewe, Nger. Wis ora nganggo tatananing urip. Dan ini sudah terwujud ya. Lah ini makanya Allah mingit nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Lah tapi ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan, ada yang tidak bisa diselamatkan. Maka Sentani kan ngomong, Sentani bilang, celaka bagi orang-orang yang tidak terselamatkan. Rugi bagi orang-orang yang diselamatkan. Beruntung bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Lah iki perlu dicerna, Ger. Ini perlu dicerna. Ini ilmu tingkat tinggi, Ger. Tidak semua orang bisa mencerna. Lah mereka kan masih katanya semua. Katanya itu. Mulai ayo dicerna bareng-bareng. Sentani tidak menganggap bahwa Sentani paling pintar, tidak.
bidang kepintaran itu sendiri-sendiri. Kalau sentani bedar, opo kang ono sak jroning agama. Jurusannya sendiri-sendiri, versinya sendiri-sendiri. Nanging para ulama bedar opo kang ono sak jroning Islam. Beda itu. Tapi mereka podo ilingo. Sakjatine kang kena kanggo nebus alam kelanggengan, kanggo nebus sak jroning swarga iku ajaran-ajaran ilmu agama nggih. Ajaran ilmu agama yang murni. Yang murni. Kalau panjenengan pengin mulia di sisi Allah, digali ajaran-ajaran ilmu agama. Tapi bagaimana bisa uang mereka beragama orang-orang bentuk wujud agama nggih. Nek durung weruh bentuk wujud agama, wani ngajarake ajaran ing agama, kuwi padha karo wong picek nuntun wong picek nggih. Wong budek mulang wong budek. Kang kene salah kaprah bener ora lumrah nggih. Mulane umat pating besasat. Padha grobyok ora weruh rembug. Sebab ning ngajarake ajaran ning agama ora weruh wujude agama. Ora masuk akal, nggih. Wong ora weruh wujude kok ngerti isine. Salah kaprah, bener ora lumrah. Mula ya kahanan kaya mangkene. Sembrawut. Unggah-ungguh ora ono, tepo slira ora. Sop santun ora ono, tika ora ono. Membedakan ini hak saya, ini hak mereka wis ora ngerti. Cara wong Jawa ngomong wal-wal kedua nggih. Ora kadal ora walang diuntal, paham? Iki dudu sipate menungso. Sipate raseksa. Raseksa kuwi ya buta. Bu kuwi kol buta kuwi ora tata. Atine ora duwe tatanane menungso, ora duwe rasa. Paham? Sebab padha salah kaprah bener ora lumrah nggih. Kenapa Allah minget nabi penjelamat umat pada akhir zaman? Panjenengan ngerti sifatnya akhir zaman? Akhir zaman itu apa? Akhir zaman ku ya zaman akhir. Zaman akhir. Lah iki wis mlebu ana sak jroning akhire zaman gar sak jatine. Mulane ana tembung dina kiamat. Din kuwi agama, no ora ana, ilange agama tegese. Kiamat ki kuwi to ya kuwi ilmu mat kuwi mati, ilange ilmu to lha iki wis mlebu ngger. Makanya morak-marik ya. Morak-marik. Sebenarnya menungso. Sak bener wis mlebu ana sak jroning dina kiamat ngger. Memang kan yang kita lihat entah itu di di media sosial ataupun di manapun lah secara di media sosial secara kasat mata dan lain-lain itu kan situasi kondisi kok malah semakin tidak karuan itu. Nah seperti itu karena itu tadi saya jadi bisa mencerna jadi kerahasiaan Allah memingit Nabi Isa itu karena memang sudah diprediksi akhir zaman akhir itu situasi kondisi sudah tidak ada yang bisa secara kemanusiaan lah itu nyembah dengan Allah. Karena
manungsa-manungsa kang urip ana ing akhiring zaman kuwi sudah mengingkari kepada Allah. Jadi Allah buat jadi sebutan. Cuman sebutan aja. Sebutan. Asmaune Allah cuman dijadikan sebutan. Tapi penyatuan dan perwujudannya dihilangkan, ditiadakan. Tapi namanya dijadikan sebutan. Penyatuannya dan perwujudannya diganti kanggo kepentingan politik, Ger. Penyatuan dan perwujudannya ya yang Diganti. yang diganti ya Mm-mm. untuk kepentingan Politik. Tapi namanya dijadikan sebutan. Ini ulama-ulama besar harus tahu ini. Penyatuan dan perwujudan. Ki kelas tinggi, Ger. Ki wong makrifat. Mulane iki cara tak tuduhake menungso ora percaya. Tapi kalau saya kasih tahu perjalanannya, mereka tidak sampai. Makanya ilmu tingkat tinggi itu sulit kalau dibedar. Dikasih tahu wujudnya nggak percaya, dikasih tahu perjalanannya mereka tidak sampai. apalagi kan selama 500 tahun sudah tertata sedemikian rupa ya Ki. Wah, Sehingga adapun yang benar yang itu hak ya hak, yang batil ya batil, itu seolah-olah kan masyarakat sudah tidak peduli Ki. nah Karena seperti sudah itu. demikian. Nah ini yang menjadi masalah. Itu kan ya mudah-mudahan Ki, ini semua kan kita kembali ke alam ya Ki. Mudah-mudahan nanti alam yang bisa merubah situasi kondisi biar termasuk kembalinya cita-cita para pejuang negara kita Ki, dengan mewujudkan suatu rakyat yang adil makmur, gemah ripah. Itu kan kalau pimpinannya sudah minimal bisa dicontoh ya Ki ya. Yang ngono kuwi, Dan Ger. orang atau pimpinan itu yang betul-betul tahu tentang apa sih yang ada di agama, Nah, bukan ngono apa kuwi. yang ada di nama agama. Nah, seperti itu. Mulane ya, Ger. Gusti ingkang Maha Agung mingit nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Krana menungso kang urip ana sakjroning akhir zaman wis mengingkari Allah, Ger. Katanya bertuhan, katanya beragama, nanging ora weruh wujude agama. Jare ngabdi karo Allah, nanging ora weruh wujude Allah. Paham? Jare umat nanging mengagungkan pemimpin, ora duwe nabi. Duwene pemimpin, mengagungkan pemimpin. Jare beragama, orang duwe Tuhan. Karena sudah salah kiblat berarti. Salah kiblat. Jare beragama ora weruh wujude agama. Jare umat orang duwe nabi, mengagungkan pemimpin. Lah iki rak salah kaprah kabeh, Nger. Salah kaprah bener ora lumrah kabeh iki. Lah Allah Maha tahu. Allah Maha perencana. Sudah tahu Allah bahwa manusia-manusia yang hidup pada akhir zaman itu akhirnya akan seperti ini. Karena terkontaminasi karo gebyaring jagat, kan. Padha wedi ngelih, padha wedi melarat. Akhirnya agama, ilmu agama dikesampingkan. Lurune duniawi, akhirat dilupakan. Nah ini yang bahaya ini. Makanya Allah mingit Nabi penyelamat umat pada akhir zaman untuk menyelamatkan manusia-manusia yang hidup pada akhir zaman. Mungkin kan begini juga Ki. Yang diselamatkan bisa juga nanti juga orang-orang yang pilihan ya Ki. Tidak mungkin sembarang orang, atau mungkin orang yang mengerti tentang minimal itu ya nyenggol ke agama Ki.
yang bisa diselamatkan itu orang-orang yang hidup tersesat. Oh, yang tadi Ki jelaskan itu ya, celaka bagi ya Ki ya, termasuk. Lah yang tidak bisa diselamatkan bagi orang-orang yang menyesatkan. Oh, yang tidak bisa diselamatkan Itu orang-orang yang menyesatkan. Lah yang tidak diselamatkan orang-orang yang tahu ilmu. Jadi tidak usah diselamatkan, udah selamat sendiri. Lah itu yang beruntung. Secara otomatis. Secara otomatis. Itu yang beruntung. Itu dicerna baik-baik itu. Dicerna itu. Memang perlu pemikiran yang atau pencernaan yang sehat ya Ki. Seperti itu. Untuk mencerna hal-hal yang tadi Ki sampaikan. Lah mula Allah itu ada daftar rasul itu. Bukan daftar nabi, daftar rasul. Rasul itu sudah jelas nabi. Tapi nabi belum tentu rasul, guys. Kalau rasul sudah jelas nabi. Nabi belum tentu rasul. Nabi ku oke, guys. Tapi rasul ono selawe, guys. Dari Nabi Adam sampai 24 sampai Nabi Isa, ini yang terdaftar. Yang bisa digambar wajah manusia. Ini harus dicerna ini. Salah penafsiran bisa sesat. Nah, yang nomor 25 itu Nur. Yang kemarin sudah disinggung Nur Muhammad itu ya. Nah itu Nur Muhammad itu yang nomor 25. Makanya yang nomor 25 tidak boleh digambar. Karena itu Nur. Namanya Muhammad, Nur Muhammad. Ya enggak boleh digambar manusia. Wong Nur kok digambar manusia. Lah Nur Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah itu manusia. Bukan Nur. Jadi ini biar dicerna oleh para ulama-ulama besar itu. Yang sudah mengaku paling benar. Biar dicerna oleh Habib-Habib itu. Jadi yang nomor 25 itu Nur Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah. Lah Rasul yang terdaftar itu ada 24. Yang bisa digambarkan wajah manusia, karena itu manusia. Lah Nabi Isa itu nggak punya istri, Ger. Nabi yang nomor 24. Nggak punya istri ya nggak punya anak. Nggak punya anak ya nggak punya cucu. Kok masih ada Habib dari mana itu? Wong Isa nggak nikah. Isa nggak punya anak. Isa nggak punya cucu. Kok masih ada cucu Nabi dari mana? Cucu Rasul dari mana? Kalau Habib kan itu yang saya tahu kan dari yang dikatakan oleh umat Islam kan dari Nabi Muhammad ya Ki? Iya. Dari Rasul, cucu Rasul, cucu Nabi. Nah yang 24 itu Nabi Isa itu terdaftar sebagai Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ini Rasul ini. Rasul. Yang bisa digambarkan wajah manusia, bentuk manusia. Yang nomor 25 itu Nur. Nur Muhammad. Yang menghidupkan manusia. Jadi sebelum ada Nabi Adam sudah ada Nur Muhammad. Yang untuk awal dan untuk akhir ya. Nah seperti itu. Ya Ki. Ini saya ulang-ulang biar dicerna. Biar jelas. Ki. Karena ini ilmu.
biar jangan sesat. Iki sentani ngene-ngene, Ger. Bantenge wong tanah Jawa, Ger. Ning nanggung beban entenge wong tanah Jawa. Mulane iki tak bedar. Nacak wong Jawa gari piro ning bisa tak selametake. Banteng itu beban enteng ya. Beban enteng. Dudu banteng kuwi partai dudu sentani ora berpartai. Nacak umat sak lumahing bumi sak kureping langit ana piro? Gari piro ning bisa tak selametake. Lewat kaweruhe sentani. Sis paham ya, Ger? Paham. Matur nuwun Ki atas penjelasanannya ya Ki ya. Mudah-mudahan Ki selalu sekali lagi selalu sehat. Barangkali nanti kami tim Kesentani untuk minta dibadarkan walaupun tadi tertunda Ki terkait dengan saya minta untuk dibadarkan masalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nah, ini mudah-mudahan nanti apapun Ki karena itu ilmu kan harus diberikan secara jelas biar sekali lagi masyarakat kita itu gamblang menyikapi secara sehat, sekali lagi tidak untuk diperdebatkan Ki ya. Jadi karena ini adalah sebuah ajaran Ki, sebuah ilmu yang tingkat tinggi Ki ya. Mudah-mudahan sekali lagi para pemirsa Kisentani mudah-mudahan insya Allah selalu mencerna secara akal sehat dan bisa menganalisa kok demikian, itu harus kita kaji secara jernih ya Ki ya. Matur nuwun Ki, mudah-mudahan Ki selalu sehat Ki. Titip ya, Ger. Nggih Ki. Nek ketemu ulama-ulama sing dugeng nang tanah Jawa, takokno Allah sak urunge nyiptakake alam, Allah dodoke nang ndi? Oh, nggih. Takokake, Ger. Nggih. Men aja padha ngaku pinter dhewe. Nggih. Ini nuwun sewu Ki. Ngapunten iki ini 2 kali Ki sampai ngendika semacam ini dan saya juga sudah banyak teman-teman yang tak tanya tapi ya belum bisa memberikan itu. Nanti suatu saat tolong dijelaskan Ki. Aja kuwatir, Ger. Salam kanggo penonton Sentani ya, Ger. Selalu amin. Men bisa metu kading dalan kesesatan. Amin. Men mulya nang akhirat Ger. Amin. Umat sak ambanding jagat sak lumahing bumi. Amin. Men slamet. Amin. Nang akhirat Ger. Men mulya di sisi Allah ya, Ger. Amin. Sing hati-hati Ger urip, Ger. Doane selalu Ki. Amin. Rahayu, Ger, rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ger.